pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat. Hari ini kita bertemu kembali bersama Ibu dalam pembelajaran jarak jauh kelas 3 SD Strada Bina Mulia 1. Marilah anak-anak, sebelum kita melakukan kegiatan pembelajaran hari ini, kita menyapa Tuhan Yesus dengan berdoa bersama. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus yang Maha Baik dan Pemurah, hari ini kami akan mengikuti pembelajaran jarak jauh. Semoga Engkau memberkati kami, agar kami dapat memahami pembelajaran yang kami terima hari ini. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Anak-anak, seperti biasa, sebelum kita mulai PJJ kita akan membuat komitmen. Komitmen hari ini, saya akan mengikuti kegiatan PJJ dengan semangat, mandiri, dan jujur. Nah, anak-anak, sekarang kita akan mulai pembelajaran kita hari ini. Materi pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, bahasa Indonesia. Kita akan belajar tentang menuliskan lawan kata. Kemudian yang kedua, kita akan belajar matematika, menentukan luas bangun datar menggunakan satuan tidak baku atau benda konkret. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, melalui media video, kalian dapat memahami arti antonim dan dapat menuliskan lawan kata. Yang kedua, melalui media video, kalian dapat menentukan luas bangun datar menggunakan satuan tidak baku dengan benda konkret. Nah, anak-anak, kita mulai ya pembelajaran kita. Yang pertama, bahasa Indonesia. Anak-anak, tahukah kalian apa itu lawan kata? Ya, lawan kata adalah suatu kata yang berlawanan maknanya dengan kata lain. Lawan kata biasa disebut dengan antonim. Sekarang kita mulai ya belajar tentang antonim. Hai, lihat, ini adalah gambar ayah dan ibu. Ayah adalah seorang laki-laki, ibu adalah seorang perempuan. Lawan kata laki-laki adalah perempuan. Mereka adalah Bintang dan Bagas. Bintang berbadan gemuk, Bagas berbadan kurus. Lawan kata gemuk adalah kurus. Ini Nenek dan Melati. Nenek sudah tua dan Melati masih muda. Lawan kata tua adalah muda. Andi sedang menutup kardus. Dino sedang membuka kardus. Lawan kata tutup adalah buka. Melati sedang menyalakan televisi. Mawar sedang mematikan televisi. Lawan kata nyala adalah mati. Lihat, ini Bintang dan Melati. Baju Bintang kotor dan baju Melati bersih. Lawan kata kotor adalah bersih. Kelinci lari sangat cepat. Kura-kura lari sangat lambat. Lawan kata cepat adalah lambat. Matahari terbit di siang hari. Bulan muncul di malam hari. Lawan kata siang adalah malam. Mereka adalah Didi dan Dudu. Didi menghadap ke depan, Dudu menghadap ke belakang. Lawan kata depan adalah belakang. Melati suka minum es coklat.
Ayah suka minum kopi. Es coklat minuman dingin dan kopi adalah minuman panas. Lawan kata dingin adalah panas. Mereka adalah melati dan bintang. Melati berjalan berbelok ke kiri. Bintang berjalan berbelok ke kanan. Lawan kata kiri adalah kanan. Ibu mendekat penjual yang menjual jeruk. Ibu ingin membeli jeruk. Lawan kata jual adalah beli. Mereka adalah Didi dan Dodo. Didi sedang berdiri. Dodo sedang duduk. Lawan kata berdiri adalah duduk. Tommy dan Kevin sedang mendorong kardus. Tony menarik dan Kevin mendorong. Lawan kata tarik adalah dorong. Ya, anak-anak, itu tadi penjelasan Ibu tentang antonim. Sekarang kita masuk ke pembelajaran yang kedua. Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran yang berikutnya, matematika. Kita akan belajar tentang luas bangun datar dengan satuan tak baku. Luas bangun datar adalah bidang yang dibatasi oleh sisi-sisi bangun tersebut. Sekali lagi ya, luas bangun datar adalah bidang yang dibatasi oleh sisi-sisi bangun datar tersebut. Perhatikan bangun datar yang ada di layar kalian. Ada bangun datar persegi dan persegi panjang. Yang dimaksud luas bangun datar adalah bidang yang ada di dalam bangun persegi ini. Ya, kalian sudah bisa membedakan ya. Ini adalah sisinya, sisi atas, sisi samping, bawah, sisi samping lagi. Mempunyai 4 sisi ya. Nah, kita lihat satu contoh lagi ya. Ini adalah untuk mengetahui luas persegi panjang. Untuk mengukur luas persegi panjang dengan satuan tidak baku, anak-anak bisa menggunakan benda-benda yang ada di layar kalian. Contohnya, kertas HVS, origami, buku tulis, petak satuan, keramik atau ubin, dan lainnya. Selain contoh yang Ibu sebutkan tadi, anak-anak juga bisa menggunakan benda-benda lain yang ada di rumah kalian. Nah, ini adalah contoh satuan tidak baku untuk mengukur luas bangun datar. Nah, anak-anak, kalau kalian sudah memperhatikan contoh benda-benda ini, sekarang kita akan melakukan mengukur luas bangun datar menggunakan satuan tidak baku. Contoh yang pertama akan mengukur luas yang terdapat pada layar kalian. Yang ada di video ini kita akan ukur berapa sih luasnya. Kita akan menggunakan bantuan satuan tidak baku, satuan petak. Nah, ini adalah contoh petak satuan. Sekarang anak-anak hitung ya, kira-kira berapa ya luasnya? Yuk kita hitung. Kalian menghitung jumlah kotaknya ada berapa ya? Nah, kalau kalian sudah hitung, berapa ya hasilnya? Ya, betul. Hasilnya, luas permukaan layar adalah 15 petak satuan. Anak-anak paham kan ya? Sekarang kita lanjut contoh yang kedua.
Contoh yang kedua, kita tetap masih sama akan mengukur layar yang ada di video ini. Tetapi kita akan menggunakan alat ukur yang berbeda ya. Kita akan menggunakan keramik. Kita lihat contohnya ya. Nah, ini ada keramik ya anak-anak ya. Contoh yang kedua ini, ibu akan menggunakan cara mengukur yang berbeda. Silakan anak-anak menghitung jumlah keramik yang ada di bagian panjang dan jumlah keramik yang ada di bagian lebarnya. Jadi anak-anak tidak perlu untuk menghitung seluruhnya. Untuk membantu kita menghitung cepat, hanya menghitung bagian panjang dan bagian lebar. Yuk kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalian ingat ya, panjangnya 6 keramik atau 6 ubin. Sekarang lihat lebarnya ya. 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang kita sudah dapat panjang dan lebarnya. Sekarang untuk mengukur semua luas permukaan persegi panjang, kita mengalihkan panjang dan lebarnya. Luas permukaan layar berbentuk persegi panjang, panjang kali lebar. Panjangnya 6, lebarnya 4, sama dengan 24 ubin. Bagaimana anak-anak? Gampang kan? Yuk kita lihat contoh yang lainnya lagi. Contoh yang ketiga, kita akan mengukur luas permukaan layar laptop. Kali ini kita akan mengukurnya menggunakan kertas origami. Nah, anak-anak gampang kan? Kira-kira berapa ya luasnya? Luas permukaan layar laptop panjang kali lebar 3 origami kali 2 origami sama dengan 6 origami. Kalian bisa menghitung semuanya, bisa juga menggunakan bantuan panjang kali lebar supaya lebih menghemat waktu ya. Kalian harus ingat ya, panjang dan lebar ini hanya berlaku untuk mengukur benda yang permukaannya berbentuk persegi panjang. Bu, kalau bentuk permukaannya persegi, bagaimana ya menghitungnya? Nah, sekarang kita akan belajar menghitung luas permukaan yang berbentuk persegi. Ini adalah sebuah jam dinding yang berbentuk persegi. Kalau persegi, sisi-sisinya sama panjang. Kita tidak bisa menentukan mana yang panjang dan mana yang lebar. Karena persegi memiliki panjang sisi yang sama panjang. Jadi keempat sisinya panjangnya sama ya. Untuk mengukur persegi kita menggunakan origami ya. Luas permukaan jam berbentuk persegi menggunakan cara sisi kali sisi. Sisi yang pertama 1, 2. Sisi yang kedua 1, 2. Maka 2 origami dikali 2 origami sama dengan 4 origami. Nah, anak-anak, bagaimana? Apakah kalian paham cara menghitung luas permukaan persegi dan persegi panjang menggunakan bantuan satuan tidak baku? Tugas kalian hari ini yang pertama, Bahasa Indonesia mengerjakan soal Google Form. Yang kedua, matematika, pilihlah satu contoh permukaan yang ada di rumahmu. Tentukan luas permukaan benda tersebut dengan menggunakan satuan tidak baku. Kemudian videokan hasil pengukuranmu dan kirimkan ke Bu Melani. Rangkuman pembelajaran kita hari ini, yang pertama, Bahasa Indonesia, dapat kita simpulkan
bahwa antonim adalah suatu kata yang berlawanan maknanya dengan kata lain. Antonim disebut juga dengan lawan kata. Yang kedua, matematika. Dapat kita simpulkan bahwa menentukan luas bangun datar dapat menggunakan satuan tidak baku yang berupa benda konkret. Nah, anak-anak, sekarang kita akan membuat refleksi ya. Tadi di awal kita sudah membuat komitmen bersama. Sekarang kita akan membuat refleksi bagaimana kalian melaksanakan komitmen hari ini. Kalian ambil dulu ya buku refleksinya. Sekarang kalian tuliskan komitmen pembelajaran kita tadi di awal. Kemudian bagian refleksi kalian bisa tuliskan 1. Bagaimana perasaan kalian mengikuti PJJ? Bisa senang, bisa sedih, bisa semangat. Bagian refleksi ini juga kalian bisa tuliskan misalnya, sudah paham belum tentang materi pembelajaran hari ini? Jika belum, kalian tulis materi mana yang belum paham. Kemudian bisa juga kalian menuliskan, sudahkah melaksanakan sesuai dengan komitmen atau belum? Pada bagian aksi, kalian menuliskan tindak lanjut kalian dari refleksi kalian. Anak-anak, jika sudah selesai menuliskan refleksi, kalian jangan lupa kirimkan refleksi itu kepada Bu Melani ya. Anak-anak, selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan pada hari ini dapat kalian pahami dan bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa kalian tetap di rumah ya. Selalu menjaga kesehatan dengan rajin cuci tangan. Dan jangan lupa gunakan selalu masker kalian. Dan tetap menjaga jarak ya. Dan akhir kata, selamat belajar anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Sampai ketemu besok.